bus yang kembali sendiri. Malam itu, bus wisata telah selesai mengantarkan seluruh penumpang ke tujuan. Semua orang sudah turun. Bus yang tadi penuh dengan suara anak-anak, obrolan keluarga, dan tawa penumpang, kini menjadi sunyi. Di dalam bus hanya tinggal 2 orang. Pak Arman, supir yang sudah puluhan tahun mengemudi. Dedi, kernet yang bertugas membantu perjalanan. Mereka berdua harus membawa bus kembali ke Pool. Namun siapa yang tahu, perjalanan pulang itu akan menjadi perjalanan yang tidak pernah mereka lupakan. Bagaimana bisa sebuah bus besar tersesat di tengah hutan? Bagaimana bisa jalan yang mereka lewati tiba-tiba menghilang? Dan yang paling menyeramkan, siapa yang mengetuk pintu bus ketika tidak ada siapa-siapa di luar? Perjalanan pulang. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Bus wisata itu baru saja menurunkan rombongan penumpang di sebuah area wisata Probolinggo. Para penumpang sudah pulang ke rumah masing-masing. Beberapa dari mereka tampak lelah, tetapi sebagian besar terlihat senang karena perjalanan hari itu menyenangkan. Pak Arman duduk di kursi supir. Ia memastikan semua penumpang sudah turun. "Semua sudah keluar kan?" tanya Pak Arman. Dedi memeriksa bagian belakang bus. "Sudah, Pak. Semua barang bawaan juga sudah dibawa." "Baik, kita pulang." Mesin bus kemudian dinyalakan. Suara mesin yang berat terdengar, memecah kesunyian malam. Lampu depan bus menyala terang, menerangi jalan yang masih sepi. Pak Arman mengemudikan bus keluar dari area wisata. Dedi duduk di kursi penumpang depan. Ia sesekali melihat ponsel, memastikan rute pulang ke Pool. Awalnya semuanya normal. Jalan masih bisa dikenali. Ada beberapa warung yang masih buka. Ada lampu jalan. Ada sesekali kendaraan lain yang lewat. Tetapi semakin lama, suasana berubah. Bab 2, jalan yang mulai asing. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, mereka memasuki daerah yang lebih sepi. Lampu jalan mulai jarang. Rumah-rumah semakin sedikit. Yang ada hanyalah pepohonan di sisi jalan. Dedi melihat ponselnya lagi. "Pak, ini jalurnya benar?" Pak Arman tetap melihat jalan. "Iya, ini jalan pulang ke Pool." Tetapi Dedi merasa ada yang aneh. Jalan itu semakin sempit. Belokannya terlalu banyak. Dan ia merasa mereka sudah melewati jalan yang sama 2 kali. "Pak, kita tadi tidak sudah belok di sini?" tanya Dedi. Pak Arman menggeleng. "Kamu cuma capek." Tetapi beberapa menit kemudian, Pak Arman sendiri mulai ragu. Jalan di depan tidak lagi terlihat seperti jalan utama. Tidak ada marka jalan. Tidak ada rambu. Yang ada hanyalah aspal yang sudah tua dan retak, dengan rumput tumbuh di pinggirnya. "Wah, ini jalan apa ini?" gumam Pak Arman. Ia memperlambat laju bus. Lampu depan bus hanya menerangi beberapa meter ke depan. Pepohonan di sisi jalan terlihat seperti bayangan gelap yang mengawasi. Dedi membuka peta digital. Anehnya, ponselnya menunjukkan mereka sedang berada di jalan yang seharusnya tidak ada. "Pak, sinyalnya hilang." Pak Arman menekan setir. "Coba lihat lagi." Iya, tapi titik lokasinya malah bergerak ke arah hutan. Pak Arman mengerutkan kening. Ia mencoba memutar bus. Tetapi jalan itu terlalu sempit untuk berbalik arah. Ia harus terus maju sampai menemukan tempat yang cukup luas untuk putar balik. Namun semakin jauh mereka maju, jalan itu semakin menghilang. Kabut mulai turun. Tiba-tiba kabut mulai turun. Awalnya hanya kabut tipis yang menempel di kaca depan. Namun beberapa menit kemudian, kabut itu menjadi sangat tebal. Lampu depan bus hampir tidak berguna. Yang terlihat hanya putihnya kabut dan bayangan pohon yang samar. Pak Arman memperlambat bus sampai hampir berhenti. "Ini bahaya, kita harus berhenti sebentar," katanya. Dedi mengangguk. "Iya, Pak, kabutnya terlalu tebal." Pak Arman menepi di pinggir jalan. Ia mematikan mesin. Suara hutan langsung terdengar. Suara jangkrik, suara angin, dan sesekali suara ranting patah dari kejauhan.
Mereka berdua diam. Dedi mencoba menelepon pihak pool. Namun sinyal benar-benar tidak ada. "Pak, kita di mana?" tanya Dedi. Pak Arman membuka jendela sedikit. Angin dingin masuk ke dalam bus. "Sepertinya kita salah jalan," jawabnya. Tepat ketika ia ingin menutup jendela kembali, Dedi melihat sesuatu. Ada seseorang di depan bus. Sosok di kabut. Dedi langsung menepuk lengan Pak Arman. "Pak, ada orang!" Pak Arman segera melihat ke depan. Di tengah kabut ada sosok manusia berdiri tepat di depan bos. Sosok itu mengenakan pakaian panjang berwarna putih. Wajahnya tidak terlihat jelas karena kabut. Pak Arman menyalakan lampu jauh. "Siapa itu?" gumamnya. Ia membuka pintu bus sedikit. "Hei, siapa di sana?" teriak Pak Arman. Tidak ada jawaban. Sosok itu diam saja. Dedi merasa jantungnya berdegup kencang. "Pak, jangan keluar." Pak Arman tidak menjawab. Ia membuka pintu bus lebih lebar. "Hei, kamu siapa?" Saat itu juga angin bertiup kencang. Kabut bergerak cepat. Dan ketika kabut sedikit terbuka, sosok itu sudah tidak ada. Pak Arman dan Dedi saling pandang. Tidak ada orang di depan bus. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara langkah. Mereka berdua kembali ke dalam bus. Pak Arman mengunci pintu. "Kita harus segera pergi dari sini," katanya. Bus bergerak sendiri. Pak Arman menyalakan mesin. Bus itu siap melaju kembali. Namun ketika ia ingin menginjak gas, bus itu malah bergerak sendiri. Dedi terkejut. "Pak, busnya jalan sendiri." Pak Arman juga panik. "Apa ini? Aku tidak menginjak gas." Bus itu bergerak maju perlahan. Semua pintu sudah terkunci, mesin menyala normal. Namun bus seolah-olah didorong oleh sesuatu dari luar. Pak Arman mencoba mengerem, tetapi rem tidak berfungsi sepenuhnya. Bus terus bergerak masuk ke dalam kabut. Dedi melihat keluar. Jalan yang tadi mereka lewati sudah tidak terlihat. Yang ada hanyalah pohon-pohon besar yang semakin rapat. "Pak, kita masuk ke hutan." Pak Arman berusaha membelokkan setir. Namun setir terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. "Sabar, Dedi, aku coba kendalikan." Bos itu akhirnya berhenti di sebuah area terbuka di tengah hutan. Pak Arman segera mematikan mesin. Mereka berdua diam. Mereka baru menyadari satu hal. Bus mereka sekarang berada di tengah hutan, dan tidak ada jalan keluar. Mereka berdua turun untuk memeriksa keadaan. Yang mereka lihat membuat mereka merinding. Bus itu dikelilingi pepohonan rapat. Tidak ada jalan aspal, tidak ada jalan tanah yang cukup lebar untuk bus. Yang ada hanyalah semak belukar dan tanah berlumpur. Dedi berjalan ke bagian belakang bus. Ia ingin melihat dari mana bus masuk. Namun tidak ada bekas ban, tidak ada pohon yang patah, tidak ada semak yang terinjak. Tanah di belakang bus masih utuh. Dedi kembali ke Pak Arman. "Pak, bagaimana bus bisa sampai ke sini?" Pak Arman diam. Ia memandang sekeliling hutan. "Aku juga tidak tahu." Mereka kemudian memeriksa bagian depan bus. Tidak ada kerusakan, tidak ada ranting yang tersangkut. Seolah-olah bus itu memang sudah ada di sana sejak lama. Tetapi yang paling aneh, mereka baru menyadari bahwa di sekitar mereka tidak ada suara binatang. Hutan itu terlalu sunyi. Mereka berdua kembali ke dalam bus. Pak Arman mencoba menghubungi pool lagi, masih tidak ada sinyal. Dedi melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi, kemudian terdengar suara. Tok, 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 suara ketukan dari pintu depan bus. Dedi menegang. "Pak, ada yang mengetuk." Pak Arman mengangkat jari memberi isyarat agar Dedi diam. Ketukan itu terdengar pelan tapi jelas. Pak Arman membuka jendela sedikit. "Hei, siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Ia membuka jendela lebih lebar. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut. Pak Arman menutup jendela kembali. "Jangan buka pintu sebelum kita yakin," katanya. Dedi mengangguk. Beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari sisi kaca jendela Dedi. Dedi menoleh ke kaca. Ia melihat sesuatu. Ada tangan menempel di jendela. Dedi mundur ke dalam. "Pak, ada tangan."
Pak Arman segera melihat ke kaca, namun tangan itu sudah menghilang. "Di mana?" tanya Pak Arman. "Tadi ada, di kaca itu." Pak Arman memeriksa kaca. Tidak ada bekas jari, tidak ada goresan. Hanya embun dingin yang menempel di permukaan kaca. Mereka berdua semakin takut. Dedi kemudian melihat ke spion tengah. Ia melihat sesuatu di kursi belakang. Ada sosok perempuan duduk di sana. Dedi menepuk Pak Arman dengan tangan gemetar. "Pak, di belakang ada orang." Pak Arman menoleh ke belakang. Awalnya ia tidak melihat apa-apa. Namun ketika cahaya redup dari dashboard mengenai kursi belakang, ia melihatnya. Ada sosok perempuan berpakaian putih duduk di kursi paling belakang. Wajahnya tidak terlihat, tubuhnya tampak samar. Pak Arman membuka lampu kabin. Sosok itu menghilang. Bus itu kembali kosong. Hanya ada dia dan Dedi. Dedi sudah berkeringat dingin. "Pak, tadi ada orang di sana kan?" Pak Arman tidak bisa berbohong. "Iya, aku juga melihatnya." Mereka kemudian memeriksa seluruh kursi. Tidak ada siapa-siapa. Semua kursi kosong. Pintu terkunci dari dalam. Namun mereka berdua sama-sama melihat sosok itu. Saat memeriksa kursi paling belakang, Dedi menemukan sesuatu. Sebuah tiket perjalanan. Nama penumpangnya tertulis, Sari. Tanggalnya sesuai dengan hari itu. Tujuannya, Probolinggo. Pak Arman mengambil tiket itu. Ia terlihat sangat terkejut. "Sari, nama ini tidak ada di daftar penumpang hari ini." Dedi membuka daftar penumpang di ponsel. Ia memeriksa satu persatu nama. Memang tidak ada nama Sari. Namun di bagian bawah tiket itu ada tulisan tangan yang sangat samar. "Saya tidak bisa turun." Mereka berdua diam. Tiba-tiba terdengar suara mesin kendaraan dari kejauhan. Dedi langsung bersemangat. "Pak, ada orang lain." Pak Arman segera membuka pintu bus. Mereka berlari ke arah suara itu. Dari kejauhan terlihat cahaya lampu kendaraan. Mereka berteriak. Mereka melambaikan tangan. Namun kendaraan itu tidak berhenti. Bahkan, cahaya kendaraan itu semakin menjauh. Dan kemudian menghilang. Yang tersisa hanyalah kabut dan kesunyian. Pak Arman dan Dedi kembali ke bus. Mereka semakin bingung. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mereka tidak tahu bagaimana cara keluar. Dan mereka tidak tahu siapa yang ada di antara mereka. Setelah beberapa saat, kabut mulai sedikit terbuka. Pak Arman dan Dedi memutuskan untuk mencari jalan keluar. Mereka membawa senter dan berjalan perlahan ke arah hutan. Tidak jauh dari bus, mereka menemukan sesuatu. Ada jejak kaki di tanah. Jejak kaki itu berasal dari arah bus. Kemudian berjalan masuk ke dalam hutan. Pak Arman mengikuti jejak itu. Dedi berjalan di belakangnya. Jejak kaki itu berhenti di sebuah pohon besar. Mereka berhenti. Di batang pohon itu ada goresan berbentuk angka. 27. Dedi teringat sesuatu. "Pak, kursi nomor 27. Pak Arman mengangguk. "Iya, kursi paling belakang." Mereka kembali ke bus. Kursi nomor 27 memang kosong. Namun di atas kursi itu ada selendang putih. Dedi mengambil selendang itu. Ia mencium bau yang sangat harum. Seperti bau bunga melati, tapi mereka tidak tahu siapa pemiliknya. Malam semakin larut. Mereka berdua memutuskan untuk tetap di dalam bus sampai pagi. Mereka mengunci semua pintu. Mereka menyalakan senter. Mereka berusaha tidur bergantian. Sekitar pukul 4 pagi, Dedi terbangun. Ia melihat ke kaca depan. Ada tulisan di atas embun. Tulisan itu berbunyi, "Jangan pergi sebelum fajar." Dedi segera membangunkan Pak Arman. "Pak, ada tulisan." Pak Arman melihat ke kaca. Ia juga melihatnya. Tulisan itu masih jelas. Seolah-olah ada yang menulisnya dari luar. Namun tidak ada siapa-siapa di depan bus. Pak Arman mengambil kain dan ingin menghapusnya. Tetapi Dedi menahan tangannya. "Jangan, Pak, mungkin itu petunjuk." Pak Arman menghela napas. "Kalau begitu kita tunggu sampai pagi." Sekitar pukul 7 pagi, kabut benar-benar hilang. Mereka melihat ada 2 warga yang lewat dengan sepeda motor. Warga itu terkejut melihat bus wisata berada di tengah hutan. Salah satu warga mendekat.
Bus ini bagaimana bisa sampai sini? Pak Arman turun. Kami juga tidak tahu, kami tersesat. Warga itu melihat sekeliling. Tidak mungkin. Jalan terdekat ada di luar sana. Tidak ada jalan yang bisa dilewati bus sampai ke sini. Dedi menunjukkan bagian belakang bus. Kami juga bingung, tidak ada bekas ban. Warga itu menggeleng. Ini daerah yang jarang orang lewati. Kalian harus segera keluar. Dengan bantuan warga, mereka menemukan jalan tanah yang sempit. Bus itu bisa keluar dengan perlahan. Setelah sekitar 40 menit, mereka akhirnya sampai ke jalan utama. Mereka berdua langsung menghubungi Pul. Pihak Pul ternyata sudah khawatir karena mereka tidak sampai-sampai. Yang tidak bisa dijelaskan. Setelah sampai di Pul, mereka memeriksa bus secara menyeluruh. Tidak ada kerusakan. Tidak ada lumpur berlebihan. Tidak ada tanda-tanda bus pernah masuk ke hutan. Namun mereka menemukan dua benda yang tidak bisa dijelaskan. Pertama, tiket atas nama Sari. Kedua, selendang putih di kursi nomor 27. Mereka berdua melaporkan kejadian ini kepada pihak Pul. Namun pihak Pul menganggap mereka hanya kelelahan dan salah jalan. Mereka meminta agar cerita ini tidak disebarluaskan. Tetapi sejak kejadian itu, Pak Arman dan Dedi tidak pernah lagi mau mengemudi lewat daerah Probolinggo pada malam hari. Siapa yang duduk di kursi itu? Sampai sekarang mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah mereka hanya tersesat? Apakah mereka terlalu lelah sehingga mengalami halusinasi? Ataukah ada sesuatu lain yang membawa bus mereka ke tengah hutan? Yang jelas, sejak kejadian itu, ada satu kebiasaan baru yang selalu mereka lakukan sebelum meninggalkan bus. Mereka selalu memeriksa semua kursi. Mereka selalu memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal. Dan mereka selalu melihat ke kursi nomor 27. Karena mereka tahu, terkadang penumpang yang tidak terlihatlah yang paling berbahaya. Cerita ini adalah fiksi misteri berlatar Probolinggo, untuk hiburan semata dan tidak mengklaim sebagai kejadian nyata.